Mari kita belajar tentang geografi regional Eropa Tengah. Eropa Tengah merupakan wilayah transisi antara Eropa Barat dan Timur. Secara fisik, kawasan ini memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari dataran luas hingga pegunungan seperti Pegunungan Alpen dan Pegunungan Karpatia yang menjadi ciri khas utama kawasan ini. Secara geologis, wilayah ini terbentuk dari proses tektonik panjang seperti orogenesa variskan dan alpin, sehingga memiliki struktur geologi yang kompleks namun relatif stabil. Iklim sedang dengan 4 musim menjadi karakter khas yang mempengaruhi pola pertanian, gaya hidup, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Dari sisi sosial budaya, kawasan ini memiliki warisan sejarah panjang seperti pengaruh Kekaisaran Habsburg, Perang Dunia, hingga Perang Dingin. Ciri khas kawasan ini adalah keberagaman budaya, namun tetap memiliki kesamaan dalam tingkat pendidikan tinggi dan kualitas hidup yang baik. Kita mulai dari negara pertama, yaitu Slovenia. Negara Slovenia mungkin kecil, tetapi justru disitulah keunikannya. Dalam satu wilayah yang tidak terlalu luas, negara ini memiliki bentang alam yang sangat beragam. Di bagian utara, terdapat kawasan Alpen dengan pegunungan tinggi. Di tengah terdapat hutan lebat yang menutupi sebagian besar wilayah, dan di bagian barat daya terdapat garis pantai yang langsung menghadap Laut Adriatik. Coba bayangkan, dalam satu negara kecil, kalian bisa menemukan gunung, hutan, dan laut sekaligus. Keanekaragaman ini membuat Slovenia memiliki lanskap yang sangat menarik untuk divisualisasikan, mulai dari danau terkenal seperti Bled hingga kawasan pesisir seperti Koper. Dari sisi budaya, Slovenia berada di persimpangan antara Eropa Barat dan Balkan. Hal ini terlihat dari gaya arsitektur, bahasa, hingga tradisi masyarakatnya yang merupakan perpaduan dua kawasan besar tersebut. Namun, ada satu hal penting yang membuat Slovenia berbeda. Kalian tahu tidak, Slovenia dulu bukan negara yang berdiri sendiri. Sebelum merdeka pada tahun 1991, Slovenia merupakan bagian dari Yugoslavia. Setelah merdeka, negara ini berhasil melakukan transformasi yang sangat cepat menuju sistem demokrasi dan ekonomi pasar. Dalam waktu relatif singkat, Slovenia berkembang menjadi salah satu negara paling stabil di kawasan Eropa Tengah. Secara ekonomi Slovenia didukung oleh sektor industri, manufaktur, serta perdagangan internasional dengan banyak produk ekspor berupa mesin, kendaraan, dan bahan kimia. Republik Ceko mungkin tidak memiliki laut, tetapi wilayahnya didominasi perbukitan dan dataran tinggi dengan kota-kota tua yang masih terjaga dengan sangat baik. Kota Praha, ibu kota Republik Ceko, yang sering disebut sebagai salah satu kota terindah di dunia. Kastil Praha, Jembatan Charles, dan arsitektur bergaya gotik hingga barok menjadi ciri khas visual yang sangat kuat. Namun, jangan salah, di balik tampilan klasik tersebut, Republik Ceko adalah negara industri yang sangat modern. Negara ini memiliki kekuatan besar di sektor manufaktur, khususnya otomotif. Brand global seperti Škoda Auto, menjadi salah satu simbol industri nasional yang mendunia. Selain itu, sektor teknik, elektronik, dan mesin juga berkembang pesat. Jadi, negara ini seperti punya dua wajah, sejarah yang sangat tua, tapi ekonomi yang sangat modern. Kali ini kita beralih ke negara yang justru dikenal karena warisan budayanya yang sangat kental. Austria didominasi oleh lanskap pegunungan Alpen yang membentang luas, membuat negara ini identik dengan pemandangan salju, desa pegunungan, dan resort ski kelas dunia. Bayangkan, sebuah kota dengan istana megah, musik klasik yang mengalun, dan bangunan bergaya kerajaan. Menurut kalian, ini di mana? Jawabannya adalah Wina, ibu kota Austria. Kota ini bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kejayaan budaya Eropa klasik yang masih terasa hingga sekarang. Austria memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari Kekaisaran Habsburg, yang menjadikannya pusat politik dan budaya di masa lalu. Dari sinilah lahir tokoh-tokoh besar dunia seperti Mozart dan Beethoven, yang sampai hari ini masih menjadi ikon musik klasik global. Namun Austria tidak hanya hidup dari masa lalu. Di balik nuansa klasiknya, negara ini memiliki ekonomi modern yang kuat. Austria menjadi rumah bagi brand global seperti Red Bull yang mendunia di industri minuman energi, gelo no copo, piscando a fachada, gatinha rebola na vibe acelerada, no Prada, no vibe acelerada, gatinha rebola na vibe acelerada. Selain itu, sektor pariwisata, energi, dan industri juga berkembang pesat, didukung oleh sistem sosial yang sangat stabil dan merata. Selanjutnya, Jerman. Di bagian utara terbentang dataran rendah yang dekat dengan Laut Utara dan Laut Baltik. Sementara bagian selatan semakin naik menuju perbukitan dan kaki Alpen di wilayah Bavaria.
Sungai seperti Rhine dan Danube bukan sekedar elemen alam, tetapi menjadi jalur utama distribusi barang yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan besar. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya Jerman sangat identik dengan kedisiplinan dan efisiensi. Kota Berlin menjadi pusat politik, Frankfurt dikenal sebagai jantung keuangan Eropa, sedangkan Munich terkenal dengan tradisi seperti Oktoberfest. Namun, di balik kemajuan Jerman saat ini, ada sejarah politik yang sangat kelam. Kalian tahu siapa tokoh ini? Namanya adalah Adolf Hitler. Ia adalah pemimpin partai Nazi yang berkuasa di Jerman pada tahun 1933 hingga 1945 dan menjadi tokoh sentral dalam Perang Dunia II. Di bawah kepemimpinannya, Jerman berubah menjadi negara diktator dan memicu perang besar yang berdampak pada seluruh dunia, termasuk tragedi Holocaust yang menewaskan jutaan orang. Bagian ini penting karena menunjukkan bahwa kondisi politik suatu negara sangat mempengaruhi arah perkembangan wilayahnya. Dari masa konflik dan kehancuran tersebut, Jerman kemudian bangkit dan membangun kembali sistem demokrasi yang stabil seperti sekarang. Kembali ke kondisi saat ini, Jerman dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Negara ini menjadi rumah bagi brand global seperti BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, dan Siemens. Polandia. Negara ini mungkin tidak sepopuler Jerman, tetapi negara ini menawarkan kontras yang sangat jelas antara masa lalu yang penuh konflik dan masa kini yang berkembang pesat. Secara fisik, Polandia didominasi oleh dataran yang tidak terlalu bergunung-gunung, tapi justru luas dan terbuka membentang hampir di seluruh wilayahnya. Sangat cocok untuk pertanian, sekaligus pembangunan kawasan industri besar. Sungai Vistula mengalir dari selatan ke utara dan menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi, terutama dalam transportasi dan distribusi barang. Namun, yang membuat Polandia menarik bukan hanya geografisnya, tapi juga sejarahnya. Tahukah kalian bahwa Polandia pernah hilang dari peta dunia selama lebih dari 100 tahun? Negara ini pernah terbagi dan dikuasai oleh kekuatan besar Eropa sebelum akhirnya bangkit kembali. Kota seperti Krakau dan Warsawa menjadi simbol bagaimana Polandia mempertahankan identitasnya di tengah berbagai konflik sejarah. Setelah keluar dari sistem komunis pada akhir abad ke-20, Polandia mengalami transformasi ekonomi yang sangat cepat. Industri berkembang, investasi asing meningkat, dan kota-kota besar mulai tumbuh menjadi pusat ekonomi baru. Bahkan dalam beberapa dekade, ekonominya tumbuh pesat dan terus mengejar negara-negara maju. Kota seperti Krakau memperlihatkan kekayaan budaya ini dengan bangunan bersejarah, kastil, dan tradisi seperti festival Lajikonik yang sudah berlangsung ratusan tahun. Secara geografis, Hungaria didominasi oleh dataran rendah luas yang dikenal sebagai Great Hungarian Plain. Berbeda dengan negara tetangganya yang bergunung-gunung, lanskap Hungaria justru lebih terbuka dan landai. Di tengah wilayah ini mengalir Sungai Danube, salah satu sungai terpenting di Eropa. Sungai ini membelah ibu kota Budapest menjadi dua bagian, yaitu Buda yang berbukit dan lebih tenang, serta Pest yang datar dan lebih modern. Inilah yang membuat Budapest sering disebut sebagai salah satu kota paling unik di Eropa. Namun, yang membuat Hungaria benar-benar berbeda justru ada pada budayanya. Tahukah kalian bahwa bahasa Hungaria tidak mirip dengan bahasa negara Eropa lainnya? Bahasa Hungaria tidak termasuk dalam rumpun Indo-Eropa, melainkan berasal dari rumpun Uralik. Ini membuatnya terdengar sangat berbeda dibanding bahasa Jerman, Prancis, atau Polandia. Selain itu, Hungaria juga terkenal dengan budaya pemandian air panas. Kota Budapest bahkan dijuluki City of Spas karena memiliki banyak pemandian air panas alami yang digunakan sejak zaman Romawi. Hungaria berkembang melalui sektor industri, perdagangan, dan wisata. Letaknya yang strategis di Eropa Tengah membuat negara ini menjadi jalur penting distribusi dan investasi. Swiss, secara fisik, didominasi oleh pegunungan Alpen yang mencakup sekitar 60% wilayahnya. Pemandangan pegunungan bersalju, lembah hijau, dan danau jernih seperti Danau Geneva menjadi ciri khas yang sangat kuat. Coba bayangkan, sebuah negara yang hampir seluruh wilayahnya dipenuhi pegunungan, tapi justru menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Bagaimana bisa? Jawabannya karena Swiss fokus pada sektor bernilai tinggi seperti perbankan, farmasi, dan teknologi presisi, bukan mengandalkan sumber daya alam. Stabilitas politik dan netralitas membuat negara ini dipercaya secara global. Sementara tenaga kerja terdidik, inovasi tinggi, serta sistem hukum dan infrastruktur yang kuat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat maju. Negara ini terkenal dengan brand global seperti Rolex di bidang jam tangan, Nestle di industri makanan, serta Novartis di bidang farmasi. Liechtenstein terletak di kawasan pegunungan Alpen, diapit oleh Swiss dan Austria. Wilayahnya sangat kecil, bahkan tidak memiliki bandara dan tidak memiliki tentara tetap. Meskipun kecil, negara ini memiliki jumlah perusahaan yang bahkan melebihi jumlah penduduknya. Banyak perusahaan internasional memilih Liechtenstein sebagai basis operasional karena sistem pajak dan regulasi yang menguntungkan.
Ekonominya didorong oleh sektor keuangan, jasa, serta industri presisi seperti alat teknologi dan manufaktur berkualitas tinggi. Jadi, kekuatan Liechtenstein bukan pada luas wilayahnya, tapi pada strategi ekonominya. Selain itu, negara ini juga sangat bergantung pada kerjasama dengan negara tetangga, terutama Swiss, dalam berbagai aspek seperti mata uang dan sistem ekonomi. Terakhir yaitu Slovakia, negara yang sering dianggap mirip dengan Republik Ceko, tetapi sebenarnya memiliki karakter yang cukup berbeda. Secara geografis, Slovakia didominasi oleh pegunungan Karpatian yang membentang di sebagian besar wilayahnya, diselingi lembah-lembah hijau dan sungai yang membentuk lanskap alam yang indah. Bayangkan, negara dengan banyak gunung, desa tradisional, dan pemandangan alam yang masih asri, itulah Slovakia. Tahukah kalian bahwa Slovakia adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia jika dihitung per kapita? Negara ini menjadi basis produksi bagi berbagai perusahaan otomotif global seperti Volkswagen, Kia, dan Peugeot. Industri ini menjadi tulang punggung ekonomi Slovakia dan berperan besar dalam pertumbuhan ekonominya. Jadi, di balik kesan tradisionalnya, Slovakia sebenarnya adalah negara industri modern.